Ini yang terutama di kotak merah, tapi saya memberikan juga informasi selama 4 tahun sebelum 2022, jadi 5 tahun dengan tahun ini. Tahun 2018 subsidi dan kompensasi untuk BBM, LPG dan listrik itu hanya 153 triliun. 2019 144 triliun, angka yang di bawah. Jadi nggak usah dibedakan subsidi kompensasi, kira-kira membingungkan, langsung aja di bawah. 2020 bahkan di tengah pandemi subsidi dan kompensasi 199. Waktu itu kita pernah ingat harga minyak jatuh ya, pernah ada suatu jatuh sangat rendah. Itu pun subsidinya sudah mendekati 200 triliun. Tahun 2021 begitu harga mulai naik karena pemulihan ekonomi di negara-negara maju terjadi pada kira-kira semester 2, harga minyak juga udah mulai naik ke atas dan komoditas lain juga naik. Namun yang kita bayarkan di tahun 2021 itu hanya 188 triliun. 188 triliun. Dengan konsekuensi sebetulnya tahun 2021 itu ada tagihan yang belum kita bayar. Ya. Nah, APBN 2022 awalnya kita hanya mengalokasikan subsidi kompensasi untuk BBM, LPG dan listrik hanya 152,5 triliun. Dengan kenaikan minyak harga ICP yang melonjak tadi di atas 100 dan kita merevisi menjadi 100 dalam asumsinya dan bahkan kursnya sudah kita koreksi dari 14.350 ke 14.450, tapi ternyata terjadinya sekarang di 14.700. APBN Perpres kita menaikkan dari subsidi yang hanya tadinya 152,5 triliun 3 kali lipat lebih dari 3 kali lipat. Karena kalau 3 kali lipat ya cuma 450, ini 502,4 triliun. Ini kalau kita lihat yang melonjak tinggi selain subsidi dari 134 ke 208 terdiri dari listrik dan BBM, terutama yang BBM itu naik dari 77 ke 149, jadi ada kenaikan 71 triliun untuk subsidinya. Kompensasinya melonjaknya sangat luar biasa. 18,5 triliun menjadi 252 untuk BBM saja. Listrik juga kalau teman-teman media lihat kita menambah 41 triliun. Ini maka APBN mengambil shock itu, meredamnya dengan menambah 502,4 untuk subsidi dan kompensasi BBM, LPG, listrik. Naik 349,9 triliun. Nah, 502,4 triliun ini kita menghitungnya berdasarkan waktu itu Menteri ESDM dan dalam APBN adalah untuk solar. Jumlah volumenya adalah 15,1 juta kiloliter. 15,1 juta kiloliter untuk solar. Dikalikan tadi ya ICP-nya dan kemudian kursnya. Untuk pertalite kita juga menggunakan yang ada di dalam APBN waktu itu volumenya diindikasikan 23,05 juta kiloliter. Itu artinya setiap bulan 2,5 itu ya. Nah yang terjadi sekarang dengan pemulihan ekonomi, konsumsi dan harga yang masih relatif sangat tadi subsidinya sangat tinggi untuk solar yang bahkan lebih dari 50%, 65% tadi ya subsidinya dan untuk 63% dan untuk pertalite itu subsidinya 47%.
konsumsi untuk solar dan pertalite diperkirakan jauh melampaui apa yang ada di dalam APBN. Menurut Menteri ESDM dan BPH Hilir akan mencapai 17,44 juta kiloliter untuk solar. Ini artinya 115% dari kuota yang sudah dianggarkan di dalam APBN dengan kenaikan sampai 502 triliun tadi. Sedangkan pertalite lebih besar lagi, proyeksi sampai akhir tahun dengan pola selama konsumsi selama 8 bulan ini akan mencapai 29,07 juta kiloliter. Ini artinya pertalite akan jumlahnya mencapai 126% dari kuota.